Jeritan Wanita, ketemu lagi nih sama aku Nida Sanghari di channel YouTube Jeritan Wanita. Wah, seneng banget nih akhirnya aku bikin video lagi nih teman-teman. Dan yang paling bikin aku semangat itu adalah pembahasan kali ini yang sangat menarik, yaitu tentang vaginismus. Jadi kali ini cerita yang bakal aku bacain adalah dari cerita salah satu teman kita, Jeritan Wanita, yang mengirimkan kisahnya yang mengidap penyakit vaginismus. Nah, apa sih vaginismus itu? Jadi kita bahas aja ya sambil kita baca ini cerita dari sahabat kita. Dan aku berharap banget nih teman-teman, dengan kalian menonton video ini sampai habis, kalian bisa mendapatkan pelajaran, motivasi, dan inspirasi tentunya. Jadi jangan lupa dong buat subscribe channel Jeritan Wanita, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Oke, langsung aja kita bacain cerita Jeritan Wanita. Nah, cerita yang bakal aku bacain kali ini berasal dari salah satu teman kita, Jeritan Wanita, yaitu yang kita kasih nama aja Riani. Ini adalah nama samaran, bukan nama sebenarnya ya teman-teman. Dan cerita kali ini itu berjudul Vaginismus Membuatku Diselingkuhi dan Gagal Berumah Tangga. Dari ceritanya aja udah pasti penuh dengan drama ya teman-teman. Gak sabar buat bacainnya, yuk kita langsung aja. Namaku Riani, bukan nama sebenarnya, nama samaran. Saat ini aku berstatus janda tanpa anak setelah 2 kali gagal dalam pernikahan. Ceritaku ini mungkin bisa menjadi sebuah pelajaran buat teman-teman semua di luar sana. Dalam cerita ini pun aku nggak bermaksud untuk menyalahkan siapapun karena aku menyadari kekuranganku yang nggak bisa memenuhi kewajibanku sebagai istri. Pernikahanku yang pertama adalah di tahun 2014. Aku menikah dengan Putra, yaitu nama samaran lagi ya teman-teman. Dia adalah lelaki yang bertanggung jawab dan baik. Dalam masa kami berpacaran, dia tidak sembarang menyentuhku dan sangat menjaga kehormatanku. Aku sangat bahagia menikah dengan dia karena memang dia lelaki idaman untukku. Namun ternyata kebahagiaanku ini tidak berlangsung lama dikarenakan keadaanku yang waktu itu pun tidak aku mengerti. Pasalnya, saat malam pertama di pernikahan kami, aku sama sekali tidak bisa melaksanakan kewajibanku sebagai istri yang membuat Putra semakin kecewa. Akan tetapi, waktu itu dia memaklumi, mungkin karena memang pertama kali kami melakukan hubungan seks. Namun, hal ini terus berlangsung, sehingga membuat Putra berubah sikapnya terhadapku. Jadi, waktu kami melakukan hubungan seks, entah bagaimana aku merasakan ada penolakan dalam diri aku. Dan ketika mencoba untuk memaksa juga tetap sakit, dan akhirnya aku memberontak dan menangis. Berbulan-bulan kami mengalami hal itu yang membuat Putra stres dan marah. Aku juga tidak bisa marah padanya karena memang aku yang salah. Dan hal ini membuat aku makin stres, dan setelah setahun lebih pernikahan kami yang tanpa melakukan hubungan badan antara suami istri, aku pun akhirnya memberanikan diri untuk bicara dengan suamiku untuk mengkonsultasikan keadaanku. Tapi, di luar dugaan, suamiku justru marah dan menuduhku dengan hal di luar pemikiranku. Suamiku menuduhku tidak normal alias tidak menyukai lawan jenis. Aku mencoba mengerti, tapi mendengar tuduhannya itu aku merasa sakit hati. Ya, aku juga manusia. FYI, kami tinggal di perkampungan yang cukup jauh dari kota. Jadi untuk berobat ke dokter kandungan cukup sulit ya. Terlebih ekonomi kami juga bukan yang bagus, karena suamiku ini bekerja sebagai buruh pabrik, sedangkan aku hanya di rumah saja. Hubunganku dengan suami semakin enggak baik ketika aku mengetahui bahwa suamiku ternyata sudah selingkuh di belakangku. Aku tahu ketika nggak sengaja mengecek handphone suamiku berselingkuh dengan rekan kerjanya yang sebenarnya masih orang sekampung dengan kami juga. Meski aku tidak mengenalnya secara langsung, tapi aku tahu dia adalah rekan kerja suamiku. Tapi ketika itu aku sama sekali nggak bisa marah ke suami karena alasan dia selingkuh cukup jelas dan salahnya adalah di diri aku sendiri. Aku nggak siap untuk mendengar penjelasan ataupun alasan suami mengapa berselingkuh karena sudah pasti dia akan menyalahkan aku yang tidak bisa memenuhi haknya. Jadi dalam diam aku akhirnya memutuskan untuk pura-pura tidak tahu perselingkuhannya karena aku nggak mau kehilangan dia dan ingin mempertahankan pernikahan kami.
Sakit hati udah pasti ya, istri mana yang mau suaminya berselingkuh. Tapi aku rasanya nggak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa suamiku berselingkuh. Setiap kali handphone suami berbunyi pesan dan suami dengan sigap membalas, aku tahu itu dari perempuan lain. Tapi aku benar-benar membuat diri aku bodoh saat itu. Waktu itu aku benar-benar buntu dan stres karena tidak tahu harus berbuat apa. Ada rasa marah ke diri sendiri, merasa kenapa aku tidak normal, merasa aneh kenapa aku tidak bisa melayani suamiku sendiri. Aku mencoba untuk bercerita ke orang tuaku, akan tetapi orang tuaku malah memarahi aku. Ya, mungkin karena keterbatasan pengetahuan orang tuaku juga, belum lagi soal pertanyaan-pertanyaan orang, soal keturunan, dan sebagainya. Semuanya membuat aku stres. Hubunganku dengan suami semakin enggak baik, dan puncaknya pun suami akhirnya mengakui dengan sendirinya bahwa dia berselingkuh. Awalnya aku nggak mau mendengarkan, aku nggak mau tahu soal perselingkuhannya. Akan tetapi hal yang nggak bisa dihindari justru terjadi, yaitu selingkuhan suamiku hamil. Ya, perempuan itu hamil anak dari suamiku. Pecah rasanya dunia ini. Aku merasa aku nggak berguna dan nggak punya kemampuan lagi untuk berbuat apa-apa. Karena mau tidak mau, aku pasti akan ditinggalkan suamiku. Dan ya, benar aja, di pernikahan kami ke-2 tahun, suamiku menceraikan aku dan menikahi perempuan yang sudah hamil anaknya. Aku sama sekali nggak bisa berbuat apapun. Tidak ada pilihan selain menerima ditinggalkan. Aku juga tidak bisa menyalahkan suami karena ya, dia lelaki normal yang memiliki hawa nafsu yang tidak bisa dipenuhi istrinya sendiri. Selain itu, aku juga nggak bisa memaksa orang untuk terus bertahan dengan aku yang memiliki keadaan yang aku sendiri juga nggak bisa memahaminya. Kejadian ini sempat membuat aku ingin mengakhiri hidup. Rasanya nggak punya jalan keluar dan merasa nggak punya siapa-siapa yang bisa mensupport aku. Keluargaku sendiri pun menyalahkan aku karena tahu aku tidak melakukan kewajibanku kepada suamiku. Meskipun kewajiban lainnya aku penuhi, namun kebutuhan seksual juga sesuatu yang amat sangat penting. Masalah perselingkuhan suamiku ini bukan hal yang bisa ditutupi juga dari orang-orang di kampung, karena perempuan itu pun masih orang sekampung kami juga kan. Yang akhirnya dari kejadian ini aku dilabeli wanita kasihan, ditinggal suami karena tidak bisa memberi keturunan. Padahal bukan karena itu aja, jangankan memberi keturunan, untuk melayani suami pun aku enggak mampu. Aku padahal sudah berusaha merelakan suami berselingkuh, namun tetap aja aku ditinggalkan. Namun sekali lagi aku tidak bisa menyalahkannya, karena kalau dipikir-pikir untuk apa istri sepertiku yang tidak bisa memberi apapun untuk suami. Semenjak kejadian itu, aku memutuskan untuk merantau ke kota dan fokus menata hidup kembali untuk bekerja, dan alhamdulillah di keadaan yang sebenarnya aku pun sudah merasa putus asa, aku mendapatkan pekerjaan yang bisa menjadi pengobat hati. Memiliki lingkungan dan kesibukan baru berlahan membuat aku bisa menjalani kehidupan kembali. Meskipun rasa sakit dan trauma juga masih sering membuat aku sedih. Singkat cerita, 2 tahun menjanda, aku pelan-pelan bangkit. Selain bekerja, aku membuka usaha kecil-kecilan. Ya, pokoknya berusaha menyibukkan diri untuk nggak mikirin hal itu lagi. Sampai datanglah Farhan, nama samaran dalam hidupku. Dia teman kerjaku. Dia juga sering membantu aku dalam membangun usaha kecilku itu. Usahaku ini bergerak di bidang makanan ringan yang aku titipkan di store-store di kotaku. Jadi ya, Farhan sering menemani aku untuk mengantarkan makanan-makanan ini. Dan ya, Farhan pun mengungkapkan niatnya yang menyukai aku dan ingin berumah tangga mendenganku. Sebenarnya aku pun mengagumi Farhan, dia baik, perhatian, dan kulihat agamanya juga bagus. Namun aku pun sadar diri, aku menyadari kekuranganku. Jadi untuk menikah berat rasanya mengambil keputusan itu. Dan setelah beberapa kali dia berusaha mengajakku untuk menikah, akhirnya aku putuskan untuk menceritakan hal sebenarnya kepada Farhan mengenai penyakitku ini. Namun di luar dugaan, respon Farhan
Baik, dia bilang kalau dia mau menemani aku untuk berobat ke dokter. Dia bilang dia yakin setiap penyakit pasti ada obatnya. Di situ aku pun tersentuh dan menyetujui untuk menikah dengan Farhan. Ialah ada lelaki baik yang mau menerima apa adanya aku. Tentu aku pun tidak bisa menyia-nyiakan pria baik seperti Farhan waktu itu. Singkat cerita, menikahlah aku dengan Farhan. Malam pertama itu kami mencoba untuk melakukan hubungan suami istri tentunya. Meskipun aku tahu yang Farhan pasti akan kecewa. Tapi karena aku pun sudah memberitahukannya permasalahanku, jadi aku sedikit tenang. Malam itu aku mempersiapkan mentalku, meyakinkan diri bahwa aku bisa. Seminggu setelah pernikahan, kami pun pergi ke dokter Objin. Tapi di situ entah apa yang salah. Aku ceritakan yang aku ini belum bisa melakukan hubungan suami istri dengan suamiku karena merasa takut yang aku tidak tahu sebabnya. Nah, ketika itu dokter banyak memberi nasihat bahwa aku harus rileks melakukannya. Aku dan suami malah diarahkan untuk program hamil. Obat-obatan yang diberikan kepada kami pun obat-obatan program hamil. Akhirnya aku pun minum aja obat pemberian dokter ini. Setelah beberapa kali kami melakukan hubungan suami istri yang gagal, aku berusaha rileks, melayani suami, lebih tepatnya memaksakan diri untuk menahan sakit. Tapi entahlah, tetap sulit. Aku merasa udah rileks, tapi tetap gak bisa. Suami pula udah melakukan berbagai cara agar aku merasa rileks juga, tapi berujung kecewa. Seperti refleks bagian tubuhku itu menolak. Sulit memang dijelaskan karena pada waktu itu aku juga tidak mengerti, aku ini kenapa. Sampai suatu saat suami itu memaksa dan memang berhasil. Tapi kalian tahu, rasa trauma itu justru membuat aku rasa menyerah, rasa sakit takut lebih parah yang aku rasakan. Beberapa kali suami mengajakku hubungan lagi dan aku menolak. Aku takut rasa sakitnya trauma itu nggak bisa hilang. Bukan aku nggak sayang, tapi rasa sakit itu benar-benar nggak bisa aku membayangkannya. Sulit dijelaskan. Meskipun sudah bisa berhasil pada malam itu, tapi seperti pagar yang tidak bisa ditembus. Suami ingin mengulanginya agar bisa maksimal dan benar-benar berhasil, tapi aku menolak. Suami yang sabar ini pun tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Jujur, aku udah memaksakan diri untuk melaksanakannya. Aku gak mau suami kecewa dan berakhir meninggalkan aku lagi. Meski dia sudah berjanji akan setia sabar, tapi aku gak yakin dia bisa menahan. Setelah kami membicarakan hal ini dan berkonsultasi ke orang tua kami dan orang terdekat kami, aku diarahkan untuk ke psikolog karena mereka menganggap aku punya trauma yang membuat aku sulit melakukan kewajibanku. Di situ aku merasa malu, tapi aku berusaha berlapang dada. Dan dengan adanya arahan itu pun sedikit membuatku lega, tapi arahan itu pun kami dapat dari kakak ipar suamiku. Sedangkan mertuaku seolah kaget, dan ia berubah perlakuannya. Aku paham, jangankan mertuaku, orang tuaku sendiri pun tidak bisa menerima kekurangan aku, apalagi mertua. Tapi udahlah, aku sisihkan aja yang negatifnya dan aku jalankan aja saran yang positifnya. Aku pun diantar suami ke psikolog. Di sana aku ceritakan permasalahan aku. Pertemuan pertama hanya sesi tanya jawab pertanyaan. Dan kemudian akan dilanjutkan sesi kedua dan seterusnya. Sampailah tahu penyebab mengapa aku ini sulit untuk hubungan suami istri. Setelah beberapa pertemuan, aku diarahkan ke psikiater. Dan kemudian dijadwalkan untuk hipnoterapi. Jujur, sebenarnya ini nggak mudah buat aku, tapi karena keinginan aku untuk sembuh, jadi aku jalani saja melewati proses panjang ini. Meski diiringi cibiran-cibiran dari keluarga, entah itu keluarga suami maupun keluarga aku sendiri, hanya suami saja yang aku butuhkan saat itu. Support dari suami itu lebih penting dari segalanya. Dia sabar mendampingi aku. Dan setelah melakukan hipnoterapi, katanya aku punya trauma masa kecil. Jadi waktu SD, aku ini sering dititipkan ke rumah tante aku oleh orang tuaku karena mereka harus bekerja. Nah, tanteku ini seorang bidan gitu di kampung dulu. Jadi aku sering mendengar teriakan orang kesakitan melahirkan dan melihat proses orang melahirkan. Jadi bisa disimpulkan bisa jadi ini penyebabnya aku punya trauma. Meskipun aku merasa baik-baik saja, tapi mungkin alam bawah sadar aku yang menolak untuk melakukan hubungan karena adanya trauma sakit tersebut itu.
Tak terasa setahun juga lah aku dan suami ini menjalani pengobatan terapi dan hubungan kami ya masih terlihat baik-baik saja di luar gangguan-gangguan dari pihak luar. Untuk hubungan badan sudah bisa kami lakukan meskipun tidak maksimal. Rasa trauma itu masih terus membayangi dan aku sering membuat alasan untuk ajakan suami itu. Alasan aku yang capek lah, besok lagi lah, alasan-alasan lain dengan cara aku menyampaikan dengan baik. Aku harap suamiku paham kondisi aku yang enggak mudah. Tapi permasalahan lain dari pihak keluarga suami yang terus sindir aku, kapan hamil, kapan punya anak, sudah bisa melakukan kewajiban atau belum, dan lain hal sebagainya. Ya fahamlah, seorang ibu ingin yang terbaik untuk anaknya. Dia bilang kasihan anaknya, tidak bisa menyalurkan hasratnya dengan baik karena kondisi aku. Dan yang membuat aku shock, mertua ingin suami menikah lagi supaya cepat punya cucu dari suami katanya. Ya alasannya umur udah sekian lah dan lain sebagainya. Entah bagaimana aku merasa lelah juga melawan rasa sakit untuk hubungan suami istri. Mentalku nggak baik-baik saja dengan adanya sakit aku, adanya desakan dari keluarga pihak suami. Jadi aku bilang ke suami, nikah aja lah bang. Rela tak rela di madu, aku rasa yang aku harus sadar diri. Meski suami mungkin kelihatan sabar mendampingi aku, tapi nyatanya aku nggak bisa membuat semua orang menunggu untuk aku sembuh. Apalagi aku pun nggak tahu kapan yang aku ini bisa sembuh. Setiap kali berusaha untuk berhubungan dengan suami, aku nggak bahagia. Aku merasa terpuruk, sedih, sakit. Aku tahu aku harus melakukan kewajibanku, tapi itulah perasaan yang muncul. Aku rasa suamiku ini orang yang baik. Pantas dia mendapatkan perempuan yang sempurna yang bisa memberikan kebahagiaan buat suamiku. Jadi aku berusaha ikhlas pada saat itu. Singkat cerita, suami pun menyetujui perjodohannya dengan wanita pilihan ibu mertua. Sedih. Ya pastilah sedih, tapi mau gimana lagi? Setahun lah kira-kira suami akhirnya mendapatkan keturunan dari maduku. Dan ya rasanya hina kalilah aku. Keluarga suami melihat aku macam sampah. Sikap suami pun perlahan berubah. Yalah, dia fokus dengan istri keduanya dan juga anaknya. Aku hanya hiasan. Jadi aku putuskan untuk berpisah saja. Aku rasa gak ada gunanya aku di sana. Dan kalian tahu, waktu aku bilang untuk meminta suami menceraikan aku, tidak ada satu orang pun yang dari mereka ini peduli dan menahanku. Semua menyambut keputusanku dengan sukacita aja. Kelihatan banget kalau selama ini memang aku dibuat untuk mengundurkan diri aja. Suamiku, dia diam. Aku pikir akan adalah sesi di mana kami bicara berdua dari hati ke hati. Meskipun dia menyetujui, paling tidak adalah kata-kata perpisahan antara kami. Paling tidak, kami pernah juga saling mencintai. Tapi nyatanya tidak. Sehari setelah pergi dari rumah, besoknya langsung dia uruskan perceraian. Segampang itu dia melepaskan aku. Tapi ya udahlah, dia dapat kebahagiaannya sendiri. Nggak butuh aku yang nggak bisa menjalankan kewajibanku. Sekali lagi, untuk apa beristri dengan aku yang tidak bisa memberikan apapun untuk suami? Mungkin aku pun cuma beban untuk hidup sama dia. Akhirnya aku kembali ke jalan utamaku. Aku mau menata lagi hidupku yang baru. Aku nggak mau berurusan dengan hal-hal yang berbau pernikahan yang nggak jauh dari tuntutan-tuntutan, yang dimana aku memang punya kekurangan itu. So, aku carilah kesibukan lain. Aku kembangkan usahaku lagi yang sempat vakum. Kalau untuk bekerja lagi memang susah lah didapat karena umurku yang sudah banyak saingan dari generasi-generasi baru kan. Jadi aku mulai dari kembangkan usaha atau bisnis, ya hal-hal yang aku suka. Sampailah kira-kira setahun yang lalu, aku akhirnya tiba-tiba menemukan video yang membahas soal sakit vaginismus. Yang aku ngerasa, kok kayaknya sakitnya yang kayak aku alami ya. Dan aku mulai cari tahu dan akhirnya aku nemu yang namanya vaginismus. Dan mulai tuh korek habis-habisan mengenai hal ini. Dari aku DM lah orang yang mengidap vaginismus itu, aku ikuti Instagram Vaginismus Indonesia, dan sampailah aku ketemu akun Instagram dokter yang katanya valid menangani penyakit ini. So, aku teruslah cari info seputaran sakit itu, sampai 3 bulan yang lalu lah aku menjalani operasi
Alhamdulillah, aku merasa lebih baik. Meskipun aku belum bisa mencoba apakah ini berefek dalam hubungan suami istri, ya karena aku pun sudah tidak punya suami, tapi tujuan aku menjalani pengobatan dan sampai operasi bukan untuk itu. Aku hanya ingin sembuh. Aku melakukan itu semua buat diriku sendiri, bukan orang lain. Urusan nantinya aku bersuami atau enggak, itu hal terakhir deh. So, buat kalian yang mungkin baca atau dengar kisah dari cerita aku, Riani, semoga kalian bisa lebih semangat menjalani hidup ini ya. Karena hidup ini terlalu melelahkan kalau harus terus berbuat untuk orang lain. Jadi lebih baik fokus dengan kehidupan kita sendiri sebagai tanda syukur kita terhadap pencipta kita. Thank you. Wah, teman-teman, cerita tentang vaginismus kali ini dari Mbak Riani, wah banyak banget ya pelajaran yang kita bisa dapetin tentang penyakit vaginismus itu sendiri ya. Jadi mungkin buat kalian yang di luar sana mungkin mengalami hal yang sama gitu kan, merasakan oh ternyata setelah menonton video ini baru tahu gitu kan, oh ternyata selama ini mengalami yang namanya vaginismus gitu. Dan mungkin kalian bisa mengikuti tips dari Mbak Riani, yaitu dengan mengikuti Instagram Vaginismus Indonesia. Mungkin dari sana kalian bisa mendapatkan informasi-informasi lebih lengkap tentang sakit vaginismus ini, teman-teman. Oke, jadi kita bakal bahas nih teman-teman, apa sih sebenarnya vaginismus itu gitu. Kita bahas sama-sama ya. Meskipun aku bukan ahlinya di sini, tapi kita bisa cari informasi-informasi yang udah ada di media sosial ataupun di pencarian yang zaman saat ini tuh semuanya ada gitu loh, teman-teman. Oke, kita bacain ya. Nah teman-teman, kali ini aku bacain artikel dari Halodoc aja ya. Tentang pengertian vaginismus adalah kondisi medis yang ditandai dengan pengencangan otot-otot di sekitar vagina secara tidak sadar. Kondisi ini terjadi ketika adanya penetrasi seksual pada vagina. Hal ini merupakan reaksi otomatis tubuh terhadap rasa takut dari beberapa atau semua jenis penetrasi pada vagina yang mungkin setiap kali terjadi. Gangguan ini dapat menyebabkan kejang otot, nyeri, hingga perhentian pernafasan sementara. Kelompok otot yang paling rentan terkena gangguan ini adalah pubococcygus muscle group. Otot-otot ini berguna untuk mengontrol buang air kecil, senggama, orgasme, buang air besar, hingga melahirkan. Wanita yang mengidap vaginismus mungkin merasakan frustasi sehingga butuh penanganan medis segera agar teratasi. Beberapa pemicu vaginismus gitu ya secara emosional adalah perasaan takut, biasanya terjadi akibat rasa sakit, perasaan cemas yang dapat disebabkan oleh rasa bersalah, dan biasanya karena masalah hubungan, mengalami peristiwa yang traumatis termasuk pemerkosaan atau riwayat pelecehan, pengalaman buruk di masa kanak-kanak. Lalu pemicu yang disebabkan oleh faktor fisik adalah adanya infeksi seperti infeksi saluran kemih atau infeksi jamur, kondisi kesehatan seperti kanker atau lichen sclerosus, persalinan, menopause, mengalami operasi panggul, kurangnya pemanasan sebelum melakukan hubungan seksual, lubrikasi vagina yang tidak mencukupi, efek samping dari pengobatan, masalah fungsi seksual yang dapat mempengaruhi pasangan pria atau wanita. Nah, itu dia teman-teman. Jadi mungkin untuk lebih lengkapnya kalian bisa cari ya. Kalian bisa cari tuh di Google gitu ya. Di media sosial juga udah banyak kok yang sharing tentang masalah vaginismus gitu. Dan untuk Mbak Riana, makasih banget ya yang udah mengirimkan ceritanya ke sini, itu bermanfaat banget buat kami. Terus juga dengan adanya cerita ini, semoga Mbak Riana itu segera mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Mungkin nggak kebahagiaan dari pasangan, tapi mungkin dari hal-hal yang lain gitu ya. Dan mungkin aja di suatu saat nanti bakalan ketemu dengan pasangan yang tepat tentunya, yang bisa menerima Mbak Riana dengan apa adanya. Karena aku juga pernah lihat di media sosial gitu kan, ada kok suami yang memang setia gitu ya, yang memang sabar gitu ya. Mungkin yang sebelum-sebelumnya itu adalah ujian buat Mbak Riana. Jadi semoga Mbak Riana
lekas bahagia ya dalam hal apapun gitu. Buat kalian juga semua yang di luar sana yang memiliki permasalahan-permasalahan lain juga, kalian semoga bisa mendapatkan solusi dari masalah kalian. Oke, itu aja video kali ini ya. Makasih teman-teman udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe ya channel Jeritan Wanita, like, komen, dan aktifkan notifikasinya. Jangan lupa juga buat bagikan channel YouTube ini di media sosial kalian. Oke, makasih udah nonton. See you to the next video.